Asabri yang melibatkan TNI. Waktu saya ungkap kasus Asabri itu kan ada seorang bintang 3. Pokoknya siapapun mau dituntut ke pengadilan. Saya mau dituntut. Terus saya bilang Menko Polhukam lebih baik dipercepat aja nih penangkapannya, orang tangkap. Sekarang di penjara. Nah, persoalan penegakan hukum tuh latar belakang saya memang saya pendidikan. Saya ilmu hukum, saya guru besar di bidang hukum. Saya punya pengalaman di pemerintahan dan di masyarakat itu dalam penegakan hukum. Pendidikan hukum saya ngajar di berbagai kampus. Penegakan hukum saya pernah menjadi hakim konstitusi. Membuat hukum saya pernah di DPR. Melaksanakan hukum saya pernah di eksekutif. Nah, jadi saya punya di mana nih penegakan hukum ini, kalau di eksekutif di mana lemahnya, kalau di yudikatif di mana lemahnya, saya pernah ada di yudikatif. Kalau di legislatif di mana lemahnya. Nah, ini yang sedang saya olah ke depan agar hukum itu betul-betul mengimbangi kehidupan demokrasi yang saya katakan tadi. Terkendala ya pasti, tetapi tentu banyak jalan lain yang bisa dilakukan. Karena sebenarnya selama ini kita juga sudah melakukan perampasan aset itu seperti BLBI ya. BLBI itu 20 tahun lah hilang. Nah, sekarang itu sudah saya ambil 31 triliun, saya rampas semua. Kalau memang nanti Bapak jadi, insya Allah ya, Amin. Wakil Presiden, apa yang akan membedakan Bapak dengan kebijakan selama ini? Karena toh Bapak juga saat ini, maaf, sudah berada di dalam pemerintahan. Ya. Yang saya sudah ada di dalam pemerintahan, saya kira sudah jauh lebih maju ya dibandingkan yang dulu ya. Artinya nanti kita tingkatkan lagi. Coba saya selalu mengatakan gini, Anda kok selalu mengatakan Anda mengeluh tentang demokrasi, tentang korupsi, kan Anda sudah di dalam. Justru sekarang ini bisa mengeluh dan bertindak. Saya selalu ngajak, kita sudah punya berapa belas Menko Polhukam selama ini. Tidak ada yang, karena memang Menko Polhukam itu tidak mengharuskan mengambil tindakan, tapi boleh. Sayalah yang kemudian mengambil tindakan konkret. Bukan hanya koordinator, kamu begini. Kalau enggak bisa saya turun. Dan itu sudah banyak ya yang saya ikut turun itu. Terutama misalnya kasus Sambo yang hampir hilang itu. Kalau saya enggak turun, kira-kira hilang tuh kasus. Karena itu sudah ngaku pembunuhnya, sudah ngaku dia nanti diatur. Karena sudah ngaku kamu karena terpaksa ditembak duluan, bebas kan kira-kira gitu. Saya enggak percaya itu, saya turun gitu. Kemudian banyaklah seperti korupsi Indosuria, korupsi Intidana, Asabri yang melibatkan TNI. Waktu saya ungkap kasus Asabri itu kan ada seorang bintang 3. Pokoknya siapapun mau dituntut ke pengadilan. Saya mau dituntut. Terus saya bilang Menko Polhukam lebih baik dipercepat aja nih penangkapannya, orang tangkap. Sekarang di penjara. Oke. Ya itu seperti itu. Seperti itu. Iya, dulu kan orang nggak berani begitu masuk ke ABRI gitu kan. Saya masuk aja, itu Satkor, satelit. Itu juga saya bawa ke pengadilan. Semua artinya ini apa yang saya lakukan selama ini akan dikembangkan kalau saya di situ. Sehingga fungsi-fungsi yang selama ini koordinasi yang kemudian masuk ke soal teknis yang macet, saya bisa ke fungsi instruktif, bukan hanya koordinatif. Ini beda. Kalau Wapres ditugaskan oleh Presiden, kamu fungsinya bukan koordinatif, tapi instruktif. Wah, itu kan beda. Pertanyaan yang sudah disiapkan adalah, PPATK sudah melaporkan begitu banyak penyimpangan keuangan, bahkan sampai menembus ratusan triliun rupiah. Kenapa penanganan soal ini terkesan mandek atau lamban? Terkait ini, apa yang telah dan akan Pak Mahfud lakukan agar laporan dari PPATK dijalankan lembaga-lembaga terkait? Oke. Kenapa itu mandek? Itu dulu kan yang mandek. Sebelum saya jadi Menko enggak ada tuh yang buka itu. Karena apa? Karena para aparat penegak hukum itu mendapat laporan transaksi keuangan mencurigakan, KPK dapat, jaksa dapat, polisi dapat, kemudian Kementerian Keuangan dapat. Itu selalu berpikir sulit. Karena pencucian itu kan agregat ngitungnya. Sehingga ratusan surat yang dikirim itu tidak banyak yang di follow up. Meskipun ada beberapa. Nah, begitu
saya di situ, loh apa gunanya PPATK kalau ada temuan lalu tidak ada follow up-nya. Maka kita mulai dari jantungnya dulu, ini di Kementerian Keuangan yang banyak laporan ke saya, terus muncul kan, wah ini ada 300 surat, belum semuanya bergerak. Berapa 300 surat itu? 300 surat itu nilai pencucian uangnya 349 triliun, yang di dalam satu surat saja yang paling besar tuh surat nomor 205. Itu nilainya 189 triliun. Kita kejar dulu ini. Lalu itu kan terbuka. Lalu ada orang yang kemudian ya mungkin sengaja menstigma tidak jalan. Ini semua jalan karena begitu dibawa ke DPR kan cocok kan dengan Menteri Keuangan, dan oh iya betul ada ini. Lalu diserahkan ke Menko Polhukam. Nah itu jalan, misalnya Rafael Alun itu kan sudah dimasukkan. Ya. Itu masuk di surat 300 itu. Kemudian ada angin Prayitno udah masuk, kemudian ada importasi emas di bea cukai masuk, ini semuanya sudah berproses. Nah sekarang ini yang baru kita keluarkan surat penyidikan, perintah penyidikannya itu yang 189 triliun importasi emas dengan nilai yang penggelapan tuh kira-kira 3,5 ton emas dari agregat 199 triliun itu, 189 itu jalan. Nah mari kita ke depannya ini jalan nih, karena kita bentuk undang-undang itu tentang pencucian uang dulu kan mau ngejar uang yang begitu-begitu gitu. Dan ya alhamdulillah ya puluhan tahun juga, belasan tahun kita berusaha untuk menjadi anggota rezim anti pencucian uang dunia. Ini baru 2 pekan ini kita dapat sesudah belasan tahun. Karena apa? Indikator-indikator yang diperlukan untuk apa yang disebut namanya FATF ya, FATF gitu ya, Financial Action Task Force, itu kalau orang memenuhi syarat itu bisa masuk ke rezim anti pencucian uang dunia. Jadi masuk di organisasi dunia yang anti korupsi. Dan kita sudah masuk sekarang sesudah belasan tahun berjuang. Rezim pencucian uang kita genjot terus. Apa sih pencucian uang, kok kita tidak pernah bisa masuk? Ternyata tidak ada yang menindaklanjuti. Korupsinya ditindak, pencucian uangnya dilepas. Tinggal kita tunggu nanti ke depannya bagaimana ini. Masuk sudah, tinggal penanganannya. Oh iya, semakin banyak bisa pakai fasilitas internasional sekarang untuk pencucian uang karena sudah masuk rezim FATF. Problem hukum kita itu ada di atas. Di atas itu penguasa tuh, penguasa dan pengusaha namanya. Ini yang kolutif nih, yang korupsi saling suap dan sebagainya, sehingga kalau orang kuat punya kasus itu tidak kena hukum, asal mampu bayar, asal punya kedudukan. Nah di bawah, ini rakyat kecil nih jadi korban. Nah oleh sebab itu saya lalu punya konsep, oh begini nih cara penyelesaiannya. Satu, di atas itu harus ada penegakan hukum. Karena gini loh, ada orang bilang investasi mau berusaha di Indonesia susah. Apa betul ini ada masalah? Lalu saya panggil para ahli, pelaku bisnis itu, kenapa Anda masalah? Pak, birokrasi kita tuh rusak, lembaga-lembaga negara itu rusak. Kalau saya mau berusaha, mau investasi di Indonesia, kalau enggak nyuap, kami enggak dapat proyek. Kalau nyuap, lalu ketahuan kami yang dihukum. Padahal dia yang minta, yang meras kami gitu. Itu di atas. Oleh sebab itu saya katakan ke atas, ini harus ada penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk memberi kepastian hukum, agar kalau orang sudah dapat izin usaha itu jangan diperas lagi. Karena dengan adanya undang-undang ITE ini mereka takut nanti apa yang mereka sampaikan justru dianggap sebagai pelanggaran hukum. Nah, menurut Bapak, undang-undang seperti ini tetap dipertahankan atau sebaiknya ditingkatkan supaya tidak memberikan mungkin perasaan justru menakutkan buat masyarakat biasa? Oke, saya beri gambaran sekarang ini, karena era demokrasi itu kuncinya kan 3. 1, kebebasan. 2, kesamaan, kebebasan, kesamaan. Lalu yang ketiga, penegakan hukum. Nah kita ini selama reformasi kebebasan dilakukan berlebihan, sampai setiap hari orang dimaki-maki tanpa jelas ujung pangkalnya. Itu kan kemudian ada undang-undang ITE. Dulu yang buat undang-undang ITE zaman era Pak SBY. Sehingga dari situ orang banyak merasa terancam. Tetapi Pak SBY benar waktu itu, tidak salah. Karena waktu itu terlalu bebas, orang menghina orang lalu tidak ada hukumnya.
dibuat undang-undang ITE, di mana di situ barang siapa membuat atau mentransmisi atau membagikan tanpa hak berita-berita bohong itu diancam 6 tahun waktu itu. Nah itu lalu banyak orang ketakutan. Nah sekarang undang-undang itu kita revisi dan sekarang sudah pembahasan pada tingkat 1, udah hampir selesai. Artinya ancaman kebebasan berpendapat itu sudah dikurangi. Sekarang tidak boleh pakai undang-undang ITE lagi. Kalau sifatnya fitnah, ya, itu dipertemukan aja. Kamu kok memfitnah begitu? Coba saya kemarin difitnah oleh orang bernama Anwar di ujung Pandang itu di Makassar. Dia menyebarkan berita Mahfud MD rumahnya digeledah KPK, hartanya ratusan miliar disita gitu kan. Sudah ada gambarnya. Saya bilang ke polisi, ini bisa dicarinya, gampang Pak carinya. Begitu dilaporkan ketemu orangnya, namanya Anwar, orang Makassar. Wah, saya ambil ke Jakarta, biar dia tahu. Nah, saya sudah lalu minta maaf, ya sudah. Kalau saya tidak memberi maaf, tidak ada restoratif justice, dihukum dia. Dengan undang-undang ITE, 6 tahun. Tapi saya bilang pokoknya dia ngaku aja ke publik bahwa dia bohong. Lalu dia ngaku, saya minta maaf ke Pak Mahfud, saya hanya melanjutkan, bukan saya yang buat, ya sudah. Gitu. Nah, ini undang-undang ITE itu kita terapkan seperti itu. Kalau pakai hukum murni, saya bilang, ketemu kan orang, iya, namanya Anwar, oke, hukum 6 tahun dia. Tapi saya maafkan, udah pulang kamu.